Hanya kamu yang bisa memporak-porandakan hidup si pemain cinta kelas kakap ini. Karena untuk pertama kalinya, seseorang hadir bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk mengguncang seluruh pondasi permainan yang selama ini ia kuasai. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, hanya kamu yang bisa memporak-porakan hidup si pemain cinta kelas kakap ini. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ia terbiasa bermain hati seperti seorang maestro, menguasai seni mengendalikan emosi, dan menggenggam banyak rasa tanpa pernah benar-benar menyelaminya. Dalam dunia yang ia bangun, setiap langkah diatur dengan strategi matang. Bukan berdasarkan perasaan yang mengalir tanpa kendali. Ia tahu bagaimana menampilkan wajah tenang di balik keteguhan, mengatur setiap gerak dan kata dengan rapi agar tidak memperlihatkan kelemahan. Dalam permainan ini, ia adalah seorang pemain ulung yang tahu betul kapan harus mengekang, kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Ia mampu menahan gelombang perasaan yang mengancam, menenangkannya dan menempatkannya dalam kerangka yang aman dan terkendali. Ia mengendalikan rasa dan situasi dengan penuh perhitungan, menjaga jarak agar tidak terperangkap oleh emosi yang bisa melemahkan dirinya. Setiap rasa yang muncul, ia anggap sebagai bagian dari permainan. Sebuah alat untuk mencapai kemenangan yang telah ia tentukan sebelumnya. Ia mampu mengekang gelombang perasaan yang ingin meledak, menyembunyikan kelemahan di balik kekuatan dan ketenangan palsu yang ia ciptakan. Ia menaruh kepercayaan penuh pada strategi dan logika, percaya bahwa dengan itu ia bisa mengatasi segala hal dan mempertahankan kekuasaannya atas dirinya sendiri maupun dunia di sekelilingnya. Namun di balik semua pengendalian itu, ada kekosongan yang perlahan-lahan mulai menggerogoti dirinya. Sebuah ruang kosong yang tak pernah benar-benar ia akui atau sadari. Kekosongan yang tak terisi oleh kekayaan materi, kekuasaan atau pesona luar biasa yang ia banggakan. Sebab, meskipun ia mampu mengatur langkah dan menggenggam banyak rasa tanpa benar-benar menyelaminya, ada suatu kekosongan batin yang semakin dalam dan tak bisa lagi ia tutup rapat. Ia menutupinya dengan pencapaian material dan pengakuan dari orang lain. Namun semua itu hanyalah pelengkap sementara yang tak mampu menenangkan hati yang haus akan makna sejati. Ia merasa bahwa semua usaha dan pencapaiannya selama ini hanyalah ilusi yang perlahan memudar, meninggalkan rasa hampa yang tak terisi. Kekosongan ini bukan sekadar kekosongan biasa, melainkan sebuah kekosongan yang menyentuh inti dari keberadaannya, yang membuatnya merasa seolah-olah hidupnya hanya seperti bayangan dari apa yang ia bayangkan seharusnya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan, di mana segala pencapaian dan keberhasilan hanyalah lapisan-lapisan yang menutupi kekosongan yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa segala keberhasilannya selama ini hanyalah hasil dari kerja keras dan strategi. Tetapi di dalam hati ada sesuatu yang merasa kekurangan, sebuah ruang kosong yang terus-menerus menuntut pengisian yang tak pernah ia temukan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah segala pencapaian, kekayaan, dan kekuasaan itu benar-benar memberi makna, atau hanya ilusi sesaat yang membuatnya terbuai dalam kepalsuan. Kedatanganmu adalah sebuah celah yang tak pernah ia prediksi sebelumnya. Sebuah ketidakteraturan yang secara perlahan menyusun ulang makna dari semua yang dulu ia anggap sebagai kemenangan. Sebuah kekacauan yang awalnya tampak mengganggu, namun kemudian mulai menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting di baliknya. Ia merasa seolah-olah dunia yang selama ini ia bangun tiba-tiba berguncang oleh kehadiranmu, membawa gelombang yang tidak bisa ia kendalikan. Kehadiranmu adalah seperti angin segar yang menyapa di tengah kekeringan, menyentuh bagian terdalam dari jiwanya yang selama ini terlindung rapat di balik lapisan-lapisan kekuatan dan ketenangan palsu. Ia merasa dunia yang selama ini ia bangun mulai retak dan berguncang,
karena kehadiranmu membuatnya menyadari bahwa semua yang ia bangun selama ini hanyalah ilusi yang rapuh dan mudah hancur. Kartu Seven of Pentacles membuka pembacaan ini sebagai sebuah peringatan yang tajam dan penuh makna. Sudah lama ia menanam benih di ladang yang kering dan gersang, berharap akan hasil yang manis dan memuaskan, tetapi yang ia peroleh justru hasil yang lambat, hambar, dan tak lagi memuaskan hati. Ia mengejar kepuasan semu, kekayaan materi, pesona luar biasa, dan daya tarik yang mampu memikat banyak jiwa. Namun semua itu tidak mampu menutupi kekosongan yang semakin dalam di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa semua usaha dan pencapaian selama ini hanyalah ilusi yang perlahan memudar, meninggalkan rasa hampa yang tak terisi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah segala pencapaian itu benar-benar membawanya ke kebahagiaan, atau hanya menambah beban yang semakin berat di dadanya? Namun, ketika Nine of Cups muncul di cakrawala, tampak jelas bahwa ia masih memegang piala kebanggaan dan pemenuhan diri. Piala itu adalah simbol dari keberhasilan dan kepuasan yang selama ini ia banggakan, sebuah pencapaian yang ia bangun dengan keras dan penuh perjuangan. Tetapi, kali ini piala itu bergetar, karena kehadiranmu membuat segalanya terasa berbeda. Ia ingin mempertahankan pencapaian dan kebanggaannya. Tetapi di saat yang sama, ada getaran keraguan yang menyelinap, menandakan bahwa semuanya tidak lagi sekuat dulu. Ada ketidakpastian yang mulai mengusik fondasi kebanggaannya. Dan ia menyadari bahwa segalanya bisa saja berubah dalam sekejap. Kehadiranmu adalah kekuatan yang mampu menggeser seluruh fondasi yang selama ini ia bangun, dan membuatnya meragukan apa yang selama ini ia anggap sebagai keberhasilan. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia yang ia bangun mulai goyah dan retak, menyisakan ketidakpastian yang mengancam kestabilan egonya. Kehadiranmu membuatnya terpojok, dan inilah yang ditunjukkan oleh kartu Seven of Wands. Ia merasa perlu untuk mempertahankan dirinya bukan dari dunia luar yang keras, tetapi dari rasa dan emosi baru yang mulai mengusik ketenangan yang dulu ia banggakan. Ada perlawanan batin yang muncul, sebuah pertarungan dalam dirinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia merasa harus melawan perasaan dan hasrat yang tiba-tiba muncul, yang bertentangan dengan apa yang selama ini ia yakini sebagai kekuatan dan kestabilan. Ia merasa harus melawan dan menepis rasa yang mulai mengusik keyakinannya, karena rasa itu adalah ancaman terhadap citra dan kekuatan yang selama ini ia bangun. Perlawanan ini adalah cermin dari ketakutan terdalamnya bahwa di balik semua kekuatan dan keberhasilannya, ada rasa takut kehilangan kendali, takut terhadap perubahan, dan ketakutan akan ketidakpastian yang mengintai di depan. Kemudian, datanglah Ace of Wands, menyala seperti percikan api yang tak bisa lagi dipadamkan. Api ini bukan sekadar ketertarikan sesaat, tetapi nyala gairah yang membara, penuh semangat dan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Api ini adalah simbol dari energi yang menantang seluruh skema cinta dan permainan yang selama ini ia jalankan. Sebuah awal yang berani, penuh gairah dan menyelinap ke ruang-ruang terdalam yang sebelumnya tertutup rapat. Api ini membakar segala keraguan-raguan dan ketakutan yang selama ini membelenggu, memberi kekuatan untuk melangkah ke depan dengan keyakinan yang baru. Ia merasa bahwa api ini adalah kekuatan yang mampu membakar semua batasan dan rintangan yang selama ini membelenggu dirinya, membuka jalan menuju kemungkinan yang tak terbatas, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan keberanian. Namun api ini juga datang bersama dilema besar. Apakah ia mampu menyeimbangkan antara keinginan baru ini dan ketakutannya sendiri? Two of Pentacles muncul sebagai gambaran dari tarik ulur dan ketegangan yang harus ia jalani. Ia mencoba menyeimbangkan dua dunia, yang lama dan yang baru, antara kontrol yang selama ini ia pegang dan kekacauan yang muncul dari rasa dan gairah yang tak terduga. Ini adalah proses yang penuh tantangan, di mana setiap langkah harus dipikirkan dengan matang, agar tidak kehilangan kendali dan tetap mampu menjaga keseimbangan di tengah ketidakpastian yang semakin besar.
Rasa takut akan kehilangan kendali, dan kekacauan yang mengancam menjadi bayangan yang terus membayang. Namun di sisi lain ada keinginan untuk merasakan kebebasan dan keautentikan dalam diri. Ia merasa harus memilih, di satu sisi menjaga apa yang telah ia bangun, dan di sisi lain membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang menuntut keberanian dan pengorbanan. Dalam semua guncangan dan pergolakan batin ini, muncul Queen of Cups, mewakili energi dari dirimu, lembut, penuh empati, dan sangat dalam. Kamu hadir sebagai energi yang mengalir tenang di tengah badai, mampu menenangkan dan menyentuh hati yang terluka. Kamu tidak datang dengan permainan atau tipu daya, tetapi dengan ketulusan dan kejujuran yang mampu meleburkan pertahanan apapun yang selama ini ia bangun. Kamu adalah cermin yang memperlihatkan kepadanya sisi dirinya yang selama ini tersembunyi, yang selama ini ia tak pernah berani lihat secara utuh. Ia tidak pernah siap untuk melihat dirinya sendiri sedalam ini, dan kehadiranmu memaksa dirinya untuk mempertanyakan seluruh pencapaiannya, seluruh identitas yang selama ini ia banggakan. Kamu memperlihatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada kekerasan atau kekuasaan, melainkan pada kelembutan dan keberanian untuk mengakui kelemahan dan kerentanan. Ketika Eight of Wands muncul, segalanya bergerak dengan sangat cepat. Pesan-pesan datang silih berganti, pertemuan-pertemuan tak terduga terjadi, dan intuisi serta perasaan semakin kuat menyatu dalam diri. Waktu seolah tidak lagi menunggu, dan energi ini membawa percepatan yang luar biasa dalam hubungan kalian. Semesta sedang memaksa semuanya mengalir ke satu titik temu, sebuah momen di mana segala ketegangan dan keraguan-raguan mulai menemukan jalan keluar dan kejelasan. Gerak cepat ini adalah simbol dari perubahan besar yang sedang berlangsung dan tidak bisa dihentikan. Ia merasa bahwa segala sesuatu yang selama ini tertahan dan tersembunyi, akhirnya akan meledak dan terbuka, membuka jalan menuju kenyataan yang selama ini ia hindari. Akhirnya, kartu Ten of Pentacles muncul sebagai penutup dari pembacaan ini, membawa gambaran tentang potensi jangka panjang yang sangat stabil dan penuh makna. Ada kemungkinan untuk membangun sebuah rumah bersama, sebuah ikatan yang kuat, bahkan kehidupan yang selama ini ia anggap sulit untuk dicapai bersamamu. Tetapi, untuk mencapai semua itu, ia harus berhenti bermain-main dan mulai hidup dalam kenyataan rasa, mengakui keberanian untuk jujur terhadap dirinya sendiri, dan menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mengelak dari perasaan dan keinginan terdalamnya. Ia harus berani membuka hati, meleburkan semua permainan yang selama ini ia jalankan, dan berkomitmen untuk menjalani hidup yang penuh makna dan keaslian. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan lagi sekadar pencapaian materi, tetapi keberanian untuk mengakui dan menjalani perasaan terdalam, meskipun itu berarti harus meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Dalam perjalanan ini, ia menyadari bahwa kemenangan sejati tidak lagi terletak pada keberhasilan material atau pencapaian semu, melainkan pada keberanian untuk menjadi otentik dan hidup sesuai dengan rasa yang sesungguhnya. Karena, akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk membuka hati dan menerima rasa yang selama ini ia pendam. Dan dari keberanian itu pula, ia dapat membangun sebuah masa depan yang penuh kepercayaan, cinta, dan kedamaian yang abadi. Ia menyadari bahwa segala pencapaian dan kekuatan yang selama ini ia genggam hanyalah bayangan dari kekuatan sejati yang terletak pada keberanian untuk menjadi diri sendiri dan menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan keberanian. Dan disinilah, di ujung perjalanan yang penuh liku ini, ia akhirnya menemukan bahwa kemenangan terbesar adalah ketika ia berani membuka seluruh hati dan mengizinkan cinta sejati masuk, yang mampu menyembuhkan dan membangun kembali seluruh bagian diri yang selama ini terluka dan tersembunyi. Dan di sanalah segalanya benar-benar berubah,
karena kamu bukan sekadar orang yang hadir di tengah deretan pilihan dan peluang yang berlimpah, melainkan sosok yang mampu memaksa dirinya untuk mempertanyakan seluruh tujuan, makna, dan arah dari permainan hidup yang selama ini ia jalani. Kamu menjadi titik balik yang memecah belah ilusi dan menantang semua kepercayaan dan keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Seolah-olah kamu adalah cermin besar yang memantulkan seluruh kebenaran yang selama ini ia takut untuk hadapi, mengungkapkan segala keraguan dan ketakutan terdalam yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan keberhasilannya. Untuk pertama kalinya, si pemain cinta kelas kakap itu berdiri di ambang keraguan yang dalam, bukan karena takut kehilangan sesuatu yang bersifat sementara, tetapi karena takut akhirnya benar-benar jatuh ke dalam kebenaran yang selama ini ia hindari. Sebuah kejujuran yang menyakitkan, namun sekaligus membebaskan, yang mengharuskannya menghadapi dirinya sendiri tanpa topeng dan tanpa pelarian. Menyadari bahwa selama ini ia telah menjalani kehidupan yang penuh kepalsuan dan ilusi yang memuaskan ego dan keangkuhannya. Selama ini ia berlari dari satu hati ke hati lain, seperti seorang penjelajah tanpa henti yang tak pernah ingin menetap, mencari sesuatu yang mungkin sebenarnya telah ada di pelukannya. Namun ia abaikan karena terbuai oleh ilusi kekuasaan dan keangkuhan. Ia mencari makna dan keutuhan dalam permainan yang penuh tipu daya dan kepalsuan, yang hanya memperkuat rasa kekosongan di dalam hati dan menyembunyikan luka-luka terdalam yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan keberhasilannya. Ia berusaha menenangkan rasa kosong itu dengan kekuasaan, pengakuan, dan segala sesuatu yang tampak luar biasa di mata dunia. Tetapi di balik semua itu, di dalam relung terdalam jiwanya, ada kekosongan yang semakin membesar, menunggu untuk diisi oleh sesuatu yang lebih nyata dan jujur. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan kejujuran yang tidak bisa dipalsukan oleh kepalsuan dan kepura-puraan. Namun kamu bukan pelabuhan sementara yang hanya menunggu untuk dilepaskan dan ditinggalkan. Kamu adalah daratan yang kokoh dan nyata, tempat ia ingin menambatkan seluruh layar perahunya, menanggalkan seluruh topeng dan perisai yang selama ini membatasi, serta menghadapi dirinya sendiri dengan jujur, tanpa rasa takut akan penolakan, kekalahan, atau kekosongan yang selama ini ia hindari. Kamu hadir sebagai kekuatan yang mampu mengguncang dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan dan keangkuhan, dunia yang ia ciptakan sebagai benteng perlindungan dari kenyataan yang menakutkan dan penuh luka, dan yang selama ini ia anggap sebagai keberhasilannya. Dunia itu mulai runtuh satu persatu oleh kekuatan kejujuran dan ketulusanmu, yang mampu menembus lapisan-lapisan ego dan keangkuhannya, membongkar semua ilusi dan kepalsuan yang selama ini ia bangun sebagai pelindung diri dari kenyataan yang menyakitkan. Kartu-kartu sebelumnya yang selalu dimainkan dengan penuh strategi dan tipu muslihat, mulai memperlihatkan gejolak batin dan konflik yang selama ini tersembunyi di balik permukaan, yang selama ini ia sembunyikan dari dunia dan dari dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa segala kemewahan, kekuasaan, dan pengaruh yang selama ini ia anggap sebagai mahkota kejayaan, ternyata tidak pernah mampu memberikan kedamaian yang kamu bawa hanya dengan tatapanmu. Sebuah kedamaian yang tulus, sederhana, dan dalam, yang mampu menyentuh relung terdalam dari jiwanya, membuka mata hatinya yang selama ini tertutup oleh ego dan keangkuhan. Ia bingung, terkejut, bahkan merasa marah pada dirinya sendiri karena menyadari bahwa selama ini ia telah lemah oleh sesuatu yang dulu ia anggap sebagai kekuatan. Perasaan tulus yang tak bisa dipalsukan dan diabaikan, yang selama ini ia abaikan demi kekuasaan dan ambisi pribadi. Namun perasaan ini semakin membesar dan menguat, mengikis semua keraguan dan anggapan bahwa cinta harus selalu dipertahankan melalui permainan dan kekuasaan. Kamu membuatnya melihat bahwa cinta sejati tidak butuh strategi licik, tidak perlu kekuasaan yang menakutkan, dan bukan pula permainan yang penuh tipu muslihat. Yang benar-benar dibutuhkan hanyalah keberanian untuk menjadi rentan,
menunjukkan kelemahan yang sebenarnya adalah kekuatan terbesar, dan menerima kenyataan bahwa di balik semua kekuasaan dan kesuksesan itu, terdapat kekosongan yang tak terisi. Dan saat itulah ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia bukanlah pemain sejati, melainkan pelarian yang terus mencari pelarian lain, yang akhirnya bertemu dengan rumahnya sendiri dalam bentuk dirimu. Sebuah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa harus menyembunyikan apapun, tanpa harus memegang kendali atas segalanya, dan tanpa rasa takut akan kehilangan. Kamu telah menggoyahkan dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh kebanggaan dan keangkuhan. Dunia yang ia ciptakan sebagai benteng perlindungan dari kenyataan yang menakutkan dan penuh luka. Dunia itu mulai runtuh satu persatu oleh kekuatan kejujuran dan ketulusanmu, yang mampu menembus lapisan-lapisan ego dan keangkuhannya. Kamu hadir bukan untuk menjadi bagian dari daftar orang yang ia miliki, melainkan untuk menghentikan seluruh permainan yang selama ini ia jalankan. Permintaan akan kekuasaan, pengakuan, dan ilusi kebahagiaan yang palsu. Sekarang, di hadapanmu, ia dihadapkan pada sebuah pilihan yang menentukan. Apakah ia akan melompat ke dalam ketidakpastian yang bernama kejujuran dan keberanian, atau tetap bertahan di istana semu yang ia bangun dari kepalsuan dan rasa takut akan kehilangan? Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, karena di sanalah terletak inti dari perubahan besar yang akan menentukan hidupnya. Apakah ia berani menyingkirkan semua topeng dan kenyamanan palsu demi sebuah kebenaran yang mungkin menyakitkan? Atau sebaliknya, ia memilih tetap tenggelam dalam ilusi yang selama ini memberinya kekuasaan dan kebanggaan semu, meskipun harus mengorbankan hati dan jiwanya sendiri? Di sanalah segalanya benar-benar berubah, karena dalam keberanianmu ia menemukan bahwa cinta yang sejati tidak pernah membutuhkan permainan, strategi atau kekuasaan. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk membuka diri, menjadi rentan, dan mempercayai bahwa di balik semua kelemahan itu tersimpan kekuatan yang tak terhingga. Sebuah kekuatan yang mampu mengubah segalanya menjadi lebih baik, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Dan di sanalah ia mulai menyadari bahwa di balik semua topeng dan kepalsuan, sebenarnya ia mencari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kejujuran yang mampu menyembuhkan luka-lukanya. Sebuah keberanian yang mampu membebaskan dirinya dari belenggu rasa takut dan keangkuhan yang selama ini mengikatnya. Serta sebuah pengakuan bahwa cinta sejati tidak pernah bersembunyi di balik strategi dan permainan, melainkan di dalam keberanian untuk menjadi rentan dan tulus. Dalam proses ini, ia belajar bahwa kekuatan terbesar berasal dari kejujuran yang tulus dan keberanian untuk mengakui kelemahan serta ketidakmampuannya. Karena hanya dengan begitu, ia mampu menumbuhkan kepercayaan dan kedalaman hubungan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa semua permainan dan kepalsuan selama ini hanyalah bayang-bayang yang memantulkan ketakutan dan ketidakpastian, dan bahwa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan, namun membebaskan itu, serta menerima bahwa cinta yang hakiki tidak pernah memerlukan kekuasaan atau manipulasi, melainkan kejujuran dan keberanian untuk membuka hati tanpa rasa takut. Di saat ia mulai memahami semua itu, ia pun menyadari bahwa perjalanan ini bukanlah soal memenangkan permainan atau menguasai dunia, melainkan tentang menemukan dirinya sendiri di tengah kekacauan dan kebohongan, dan kemudian membiarkan cinta sejati membimbingnya menuju kedamaian dan keutuhan yang selama ini ia cari. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya dari ketakutan dan kepalsuan menuju keberanian dan kejujuran adalah sebuah proses panjang yang penuh perjuangan, namun berharga karena akan membawanya ke tempat di mana ia benar-benar bisa merasa lengkap dan utuh. Jadi, disinilah titik awal dari sebuah perubahan mendalam yang akan membentuk masa depannya. Sebuah perjalanan menuju keberanian untuk menjadi sejati. Sebuah perjalanan menembus seluruh kepalsuan dan menyingkap kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam lubuk hati terdalamnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini.
Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.